ke rumah sakit yang ada di Pineng. Gagal ginjal sudah stadium 4. Memang betul ke dekat Indonesia tu rumah sakit memilih-milih gitu ya? Bezakan orang miskin, orang kaya punya. Biar saya sambil istirahat ya Mbak, isi formulirnya dulu. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke, beberapa hari ini tengah viral ya masalah kedokteran di Indonesia, dan ada Sari baca beberapa artikel bahwa Kementerian Kesehatan Indonesia itu merasa cemas dan juga malu dikarenakan ramai rakyat Indonesia itu yang berobat ke Malaysia dan ke luar negeri lainnya ya, daripada memilih berobat di rumah sakit ataupun dokter di Indonesia. Ada salah satu artis Indonesia juga men-tweet dekat Twitternya, Indonesia itu dicakap adalah stroke kuping ya, telinga, dan disuntiklah oleh dokter di Indonesia. Ternyata lagi teruk, kan malah sembuh, makin teruk. Oke, lepas dibawalah ke rumah sakit di luar negeri, ini di Singapura ya, diketawain oleh dokter dekat sana. Oke teman-teman, nah memang banyak sekali kejadian ya, bahwa salah diagnosis aturan sakit ini ternyata sakit biasa saja, macam itu. Mana pengalaman orang ya yang pernah berobat di Indonesia dan juga di Malaysia dan di luar negeri lainnya. Seperti apa videonya? Kita tengok video ini sama-sama ya. Jom. Pesan gue ngeliat di Twitternya Kiki tuh lagi rame banget ya. Dia membahas soal perbedaan diagnosa mertuanya yang lagi sakit telinga. Jadi di Indonesia dibilangnya mertuanya itu kena stroke telinga. Kemudian di Singapura ternyata berbeda nih. Dokternya bilang gak ada tuh stroke telinga. Nah sebenarnya mertuanya ini hanya flu biasa, jadi telinganya itu bindeng gitu loh. Ini nih Twitternya Kiki nih. Ini nih Twitternya dia. Banyak pro dan kontra sih responnya, biasalah ya kan. Banyak yang bilang stroke telinga tuh ada kok gitu. Terus ada juga yang bilang banyak kok dokter yang kompeten di Indonesia, jangan menggiring opini seperti itu, bla 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 gitu deh. Oke, di sini gue pengen berbagi pengalaman, tidak mau menggiring opini apapun ya kan, hanya sekedar sharing waktu bokap gue sakit. Nah, awalnya itu pada tahun 2018 ya kan. Dia ini mengeluh sakit kepala, pusing gitu kan. Terus penglihatannya berkurang. Nah, sewaktu didiagnosa di rumah sakit Medan, dia ini dibilangnya vertigo. Akhirnya minum obat-obatan untuk vertigo lah. Terus kemudian sempat juga mengkonsumsi obat untuk mata supaya penglihatannya lebih cerah gitu kan. Nah setelah beberapa bulan tidak kunjung sembuh, akhirnya pindah lagi lah bokap gue ke rumah sakit yang berbeda tapi masih tetap di Medan. Nah di situ ternyata dokternya bilang bukan vertigo tapi penyempitan pembuluh darah di otak. Oke, setelah melakukan beberapa perawatan, check up, minum obat, nggak kunjung sembuh juga nih bokap gue ya kan. Karena nggak puas, pergilah mereka ke rumah sakit yang ada di Pineng. Pada saat di rumah sakit di Pineng, akhirnya ketahuan bokap gue ini kena gagal ginjal sudah stadium 4. Oh my god, kenapa ya waktu di Medan tidak terdeteksi minimal stadium 2 atau stadium 3 gitu kan. Jalan satu-satunya hanya cuci darah. Jadi bokap gue itu ngerasa shock, stres berat karena ya nggak percaya gitu kan, dengar kata cuci darah kan serem ya. Juga disuruh sama dokternya membuang semua obat-obatan yang dikonsumsi selama di Medan, terutama obat asam urat. Memang dia udah bertahun-tahun minum obat asam urat itu sangat-sangat merusak ginjal katanya guys. Jadi hati-hati buat kalian yang terkena asam urat. Nggak nyampe 2 tahun, 1 tahun 8 bulan ya kan. Akhirnya pada tanggal 11 November 2021 bokap gue dipanggil Tuhan. Sedih banget lah pokoknya. Jadi sudah terlambat ya, tak cepat-cepat dibawa. Di Indonesia, di Medan itu sudah 2 kali dirawat, di sini tapi tak dideteksi
apa penyakitnya, salah diagnosa, lepas jalan terakhir dibawalah ke Pineng ya. Ternyata wah, sudah stadium 4 ya. Sudah agak susah juga disembuhkan. Akhirnya meninggal ya teman-teman. Sekali yang salah diagnosa juga. Tadi artis itu juga kan, dia punya mertua, padahal dia di Indonesia dicakap stroke telinga, tapi di dekat Singapura ternyata cuma flu biasa saja. Kan dokter kan sudah belajar kan sepatutnya, tapi kenapa ada salah-salah macam itu? Menteri Kesehatan Indonesia malu dan gengsi berobat ke Malaysia. Pak, Bapak malu itu wajar. Kenapa? Ya karena penanganan kesehatan di Indonesia itu amburadul. Beda jauh sama di Malaysia. Kenapa orang Indonesia itu suka ke Malaysia berobatnya? Satu kisah Pak ya. Teman saya itu orang Medan. Itu jatuh di persimpangan ya? Jalan tol Maran Pahang, Kuantan sana. Jadi ketika jatuh insiden itu 2 orang naik motor sendiri-sendiri. Yang di depan itu nggak tahu kalau kawannya yang di belakang jatuh. Karena udah tahu jatuh, jadi ada orang lewat itu naik mobil, naik kereta itu langsung nelpon ambulan. Mungkin ambulan dari rumah sakit terdekat. Karena dilihat kondisinya parah mungkin. Jadi dibawa ke rumah sakit besar Kuantan. Tanpa melihat ini orang mana, punya duit enggak, keluarganya siapa kan gitu. Sementara teman saya ini dibilang ya? Orang ilegal, paspor nggak punya, permit nggak punya, duit tapi apalagi KTP pun nggak megang. Selamatkan nyawanya ya. Manusia di orang asing. Orang Malaysia itu manusiawi banget. Begitu lihat orang insiden langsung telepon, langsung dibawa ke rumah sakit. Bahkan kami sendiri itu takut mau melihat itu nanti gimana, karena teman kami ini nggak punya apa-apa. Takut kalau nanti ditangkap, terus bayarnya gimana. Alhasil kami pun ngumpulin duit karena berpikirnya bayarnya mesti mahal. Ternyata di luar jangkauan. Begitu dia ya? Dibawa ke sana itu nggak sampai 200 ringgit mungkin seingat saya itu. 100 lebih aja. Bahkan kalau dihitung untuk naik taksi aja ongkosnya itu nggak lebih gitu, lebih ya? Dari biaya. Nah, jadi mereka itu melakukannya itu manusiawi banget tanpa melihat siapa dia gitu. Janji manusia sakit ya disembuhin. Beda sama negeri Bapak. Orang udah mau sakaratul maut ditanya KTP, BPJS, kamar tipe apa, kelas berapa, kan gitu. Itu penanganannya lain banget. Belum nanti kalau dilihat orangnya ini kriterianya miskin, mesti pihak rumah sakit itu kadang ada yang bilang dokternya nggak ada. Itu sering Pak. Jadi beda penanganannya itu. Jadi kalau Bapak malu ya wajar malu. Karena memang penanganannya di Bapak itu beda. 90 sama 10%. 90 untuk Malaysia. Malaysia itu dokter-dokter di sini itu kalau nangani orang sakit itu benar-benar tanpa dilihat duitnya dulu. Sembuhkan dulu, baru cerita duit, baru dokumen, baru administrasi. Kalau di Indonesia kan enggak, administrasi dulu, duit dulu, duitnya dulu baru dicek. Beda Pak. Beda banget. Jadi kalau malu wajar. Pernyataan abang ini tadi, kawan dia itu sudah eksiden, itu diselamatkan dulu nyawanya terlebih dahulu, baru tanpa ditanya dulu berapa biayanya, berapa macam mana surat-suratnya, apa identitasnya, itu tak ada ya. Ya memang nyawa manusia itu paling berharga ya. Dia diselamatkan dulu nyawanya daripada surat-suratnya segala macam itu ya. Bermaksud kita mau memburukan lah ya. Semoga dengan berita viral macam ini jadi dokter-dokter, perawat-perawat dekat sana itu ditingkatkan lah ya. Nyawa manusia itu sangat-sangat berharga. Banyak sekali kejadian sudah yang saya lihat ya. Ada juga baru-baru ini dekat mana ya, ibu mengandung itu tidak diselamatkan terlebih dahulu, akhirnya sangat sedih kali ya teman-teman, sudah meninggal ya berserta anak yang dikandungnya. Nah karena persoalan itu tadi ya, biaya, administrasi macam itu kan, bukan semua orang yang punya uang kan, tak berkemampuan. Mbak, bisa tolong panggilin dokter nggak sekarang? Saya perutnya sakit banget, terus tadi saya muntah darah, saya nggak kuat berdiri. Oh iya, boleh minta KTP-nya dulu?
Ini Mbak KTP-nya, bisa tolong ambilin kursi roda nggak atau apa gitu biar saya sambil istirahat. Sebentar ya Mbak, isi formulir ini dulu. Oh, surat-surat dulu ya, baru diselamatkan Mbak ya. udah bisa panggilin dokter belum ya? Oh iya, tapi ini ada yang belum keisi nih datanya. Jadi tolong dilengkapi dulu ya. Persyaratannya ya, surat-surat dulu. Padahal pasiennya sudah tak tahan ya. Ini ada di cover asuransi atau BPJS. Saya bayar pribadi aja Mbak. Aduh, Orang tolong, sudah Mbak. Cepat. Oh, tak tahan, baik-baik. tapi Sabar ya. ditanya-tanya dulu ya. Ay, Mak, kelamaan ini ya. Apa-apa semuanya bukan langsung nyawa diselamatkan, tapi Loh, administrasi Mbak, surat-surat. nggak boleh tiduran di sini. Bangun. Sudah pingsan loh. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, tolong banget dengan hormat saya minta. Tolong itu rumah sakit yang menolak pasien dengan alasan apapun itu, tolong ditindak tegas. Tolong banget itu rumah sakitnya ditutup aja. Sama suster dan dokter-dokternya itu, kalau memang mereka juga terlibat, tolong dicabut izin prakteknya. Dipecat juga kalau bisa. Karena memang udah pasti mereka terlibat. Rumah sakit itu benda mati. Yang mengambil keputusan adalah manusianya. Tolong Pak Jokowi tindak tegas dokter-dokter, suster-suster yang menolak pasien dengan alasan apapun itu. Gua nggak habis pikir sama suster, dokter, dan administrator rumah sakit yang dengan sengaja menolak pasien yang padahal sudah dalam keadaan kritis. Kalian tahu berita di RSUD Subang, ada ibu-ibu hamil datang ke rumah sakit dengan keadaan sudah kritis, tapi ditolak sama rumah sakit. Akhirnya apa? Ibu-ibunya meninggal dunia. Hey, suster, dokter, tugas kalian sudah mengambil sumpah ya untuk menolong manusia yang membutuhkan pertolongan medis. Pahamin itu, sadar tugas dan tanggung jawab kalian. Ini udah banyak banget terjadi berulang kali di Indonesia dan memakan korban. Ya, kita semua tahu manusia bekerja untuk duit, ada pemasukan. Tapi kalau cuma mau kerja untuk duit doang pikirannya, jangan jadi suster, jangan jadi dokter. Tidak relevan dengan sumpah kalian. Sadar nggak kalian suster dan dokter? Dengan kalian menolak pasien yang sudah dalam keadaan kritis kayak gitu untuk ditangani, secara tidak langsung kalian sudah membunuh pasien tersebut. Dan itu bertolak belakang sekali dengan sumpah kalian. Kalian nggak malu ya dengan jas putih kebanggaan kalian dan stetoskop yang selalu menggantung di leher kalian, dan juga sumpah yang udah kalian ambil? Kalian nggak malu? Hah? Nyawa orang yang udah harusnya jadi tanggung jawab kalian di rumah sakit, kalian biarin begitu aja sampai harus meninggal dunia. Yang tanggung jawab siapa harusnya? Hah? Suster, dokter, kita nggak paham apa-apa. Kita nggak sekolah, yang sekolah kalian. Ngapain kita bawa keluarga kita ke rumah sakit kalau kita paham harus ngapain sama mereka? Kita bawa ke rumah sakit karena kita percayakan nyawa mereka ke kalian yang memang bertanggung jawab atas nyawa mereka selama di rumah sakit. Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, dengan ini saya minta dengan hormat, tolong tindak tegas rumah sakit, suster, dan dokter yang menolak pasien dengan alasan apapun itu. Please dokter, suster, jangan taruh duit di atas nyawa orang lain. Nyawa manusia lebih penting daripada duit, karena itu tugas dan tanggung jawab kalian. Please banget jangan sampai kejadian kayak gini terulang kembali di Indonesia. Sudah ditolak ini, ayo, udah biarin. Ini saya tanya nih, memang betul ke dekat Indonesia tu rumah sakit memilih-milih gitu ya? Betul. Beza-bezakan orang miskin, orang kaya, punya uang, tak punya uang. Sedihnya. Sampai macam tu sekali ya. Bukan saya nak maksudnya nak merendah-rendahkan, tak, tapi mungkin sistem dia dari jabatan kesihatan dekat sana tu kan yang handle kan ada setiap kementerian kan. Jadi nak kena ada pelatihan tu dari segi undang-undang, pelatihan kejururawatan, kedoktoran ataupun sistem pentadbiran gitu. Jadi kalau punca gini, kalau di Malaysia ni tak ada macam tu rumah sakit, dia akan sama rata. Siapa yang sakit, tak kira lah bangsa apa, pasal sini kan berbilang kaum kan, Cina, India, Melayu, tak kira orang asing pun. Yang penting utamakan kesihatan beliau, rawatan. Keselamatan ya. Rawatan untuk mereka yang nak merawat di kat sini panggil hospital, bukan rumah sakit, hospital. Jadi tengok macam tu ya. Bayarannya pun sini tak mahal ya. Kalau bayarannya tak mahal. Kalau warga negara kena cek itu ni cuma RM1 dia. Maksudnya RM1 lebih kurang rupiah 3,500 rupiah gitu. Dia cas itu, cas perkhidmatan aja. Yang lain semua ditanggung oleh kerajaan.
Iya. Hebat. Jadi itulah yang saya ada posting satu lagi video sebelum ini yang dikatakan oleh sahabat saya dari Indonesia juga yang bekerja di Malaysia. Saya pun tak tahu ada juga kayak gini ya. Siapa menolak pasien mau merawat. Mudah-mudahanlah diberkati, mudah-mudahan diberikan kesehatan yang baik ya dan bersabar. Harap jangan tersinggung ya pada warga-warga Indonesia. Aku cuma mau tahu, mau nanya aja. Kita pun tak tahu kan. Pasal saya dah banyak lah menolong teman-teman saya yang di sana tu. Saya kadang-kadang tolong dari segi keuangan ya. Memang ada juga sebagian yang macam itu ya. Juga rumah sakit kalau melihat kita itu yang kurang berkemampuan, yang menggunakan BPJS. BPJS itu macam insuran juga lah ya, tapi dibuat oleh kerajaan. Bayar-bayar juga teman-teman, tapi dengan kadar yang lebih rendah ya. Kalau insuran kan mahal kan. Nah BPJS agak dipersulit juga, diperlambat juga urusannya. Banyak sekali kejadian saya lihat ya, sampai orang itu ya tak tertolong lagi, tak terselamatkan. Ada juga yang anaknya sudah sakit ya. Ada salah satu video yang baru-baru ini ya, cancer ya. Nah dia cancer, lepas tuh ditolak oleh rumah sakit, tak tahu kenapa, mungkin karena biaya lah ya. Di awal sebelum diselamatkan itu ditanya dulu administrasi berapa biayanya. Sepatutnya kan diselamatkan dulu, maka ini bukan ditanya dulu berapa administrasinya, macam mana surat-suratnya, semuanya macam seperti yang dikatakan tadi juga. Baru-baru ini juga wanita mengandung itu sampai akhirnya sangat disayangkan, menyedihkan sekali, meninggal juga bersama anak yang dikandungnya karena ditolak dengan salah satu rumah sakit yang ada di sana. Untungnya sekali sekarang ini tengah viral ini supaya dokter-dokter, perawat-perawat yang ada di rumah sakit di Indonesia sana supaya membenah diri bahwa nyawa manusia itu sangat-sangat lebih berharga. Jangan ditanya dulu, apalagi sedang dalam kritikal ya, macam sudah harus secepatnya ditolong, kena tolong dulu barulah ya, lepas itu sudah ditolong semaksimal mungkin barulah ditanya macam mana biayanya, administrasi dan lain-lainnya ya. Nah dengan sekarang berita itu tengah viral dan juga banyak yang membicarakan tentang hal ini, bukan bermaksud kami ini sehari juga untuk memburukkan citra dokter di Indonesia, bukan ya teman-teman, supaya orang-orang di atas sana, dokter-dokter itu merasa bahwa memang betul nyawa manusia itu harus ditolong secepat mungkin, dan juga untuk ya yang sudah kejadian macam itu supaya ditindaklanjuti. Tadi kata abang itu juga surat terbuka untuk Bapak Presiden supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Presiden juga ada meresmikan salah satu rumah sakit di Bandung ya kalau tak silap. Nah di situ Bapak itu mengatakan bahwa dia pun rasa khawatir karena ramai orang-orang Indonesia itu berpergi berapa juta ke Malaysia, 2 juta ke Malaysia, ke Singapura, ke Taiwan macam itu untuk melakukan perubatan ya. Yaitu Bapak Jokowi juga meresmikan salah satu rumah sakit ya, katanya sudah bagus semuanya, peralatannya lengkap. Sebenarnya bukan rumah sakitnya ya yang menjadi masalah, yang tak bagus ke ataupun cantik ke, mewah ke, bukan rumah sakitnya, tapi pelayanannya, macam dokter, macam perawat-perawat dekat sana, administratornya, nah yang bekerja di sana. Bukan kita yang maukan rumah sakit yang mewah, yang tapi buat apa mewah tapi ya tidak ditangani pasien-pasien yang sedang memerlukan bantuan. Oke, semoga dengan adanya berita-berita viral, kita viralkan lagi sebetulnya ya, supaya pihak atasan sana, dokter-dokter, perawat itu supaya terketuk hatinya ya kan. Banyak sekali sebenarnya kejadian-kejadian dari beberapa tahun yang lalu ya teman-teman, cuma tak diwar-warkan saja ya, sudah banyak memakan korban jiwa
kelalaian daripada pihak rumah sakit ya. Semoga ada jalan keluarnya untuk ini gitu ya. Itu yang kita harapkan. Jadi segitu aja video kali ini. Ya begitulah ya. Memang tak dipungkirin lah ya, kalau sehari pun kalau ada uang lebih memilih berobat ke luar negeri. Nah kalau di Malaysia lah daripada ke luar negeri lainnya, karena di Malaysia dekat dan juga lebih murah katanya. Jadi bahasanya itu kan ramai juga orang-orang Indonesia kurang fasih berbahasa. Kalau ke Singapura bahasa Inggris, kalau ke Taiwan harus pakai Mandarin. Lebih bagus ke Malaysia, boleh orang-orang Malaysia boleh cakap bahasa Melayu, faham bahasa Indonesia. Nah itulah keuntungannya kenapa lebih ramai orang Indonesia itu datang berobat ke Malaysia. Nah gitu. Juga sehari pun tak tahu kenapa ramai sekali yang salah diagnosa penyakit. Dibilang di Indonesia stroke, tiba-tiba dekat Malaysia boleh penyakit biasa saja. Itu hari-hari juga ada reasenkan salah satu artis ya, di Indonesia itu hanya diketahui satu penyakit saja. Ternyata dia tak percaya sangat, lepas dia datanglah ke Malaysia ya supaya melakukan perawatan, check up lagi. Ternyata ada 3 ke 4 penyakitnya. Nasib baik cepat ya diperiksanya, datang ke Malaysia supaya cepat-cepat diobati, ditangani secepat mungkin. Nah, sama-sama belajar dokter, tapi kenapa boleh tak tahu macam ini ya? Kenapa boleh salah diagnosa juga? Tak tahu mana salahnya ini ya. Oke, nah segitu aja video kali ini. Sari bukan cakap semuanya dokter yang macam itu, tapi kebanyakannya sudah banyak yang terjadi ya. Semoga ditingkatkan lagi. Nah ini satu teguran juga untuk dokter-dokter, perawat-perawat yang ada di sana ya. Oke, so untuk teman-teman juga yang ada uang lebih daripada Indonesia sana, bolehlah datang ke Malaysia, di Penang di Melaka, di Perak, di KL. Itu banyak rumah sakit yang bagus juga, yang boleh kalian coba. Kalian coba dulu kalau ada uang lebih lah ya. Macam itu ya. Terima kasih juga untuk yang di Malaysia ini memberi pelayanan terbaik juga, walaupun bukan untuk orang Malaysia, untuk orang-orang asing macam orang Indonesia gitu, ditangani juga dengan baik ya. Sampai kalau ada juga ya, bukan hanya sakit ya, banyak sekali yang saya lihat program bayi tabung yang berhasil ya. Nah gitu. Ini terima kasih telah menonton. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Boleh komen dekat bawah ya. Oke, thank you again for watching. See you on my next video. Misari. Bye.